Tuhan Bapak Ibu, hari yang indah untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur untuk hari yang baru. Sekali lagi kami boleh merasakan kebaikan, merasakan pemeliharaan, anugerah-Mu sempurna bagi kami. Oleh karena itu, dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan, selain beri yang terbaik untuk Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Satu nama yang kami tinggikan, satu Tuhan yang kami cinta, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Kau Tuhan pemulihku, Kau Tuhan penyembuhku, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Amin. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, oh ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan,
ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus Kau jawabanku, hanya Kau Yesus, Yesus Kau jawabanku, Yesus Kau jawabanku. Biar segala yang bernafas memuji menyembah Tuhan, agungkan namanya. Sebab kasih-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu melimpah. Kasih-Mu besar Tuhan,
selama kami hidup, selama kami bernafas. Itulah kerinduan kami Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya rencana-Mu yang terindah itu terjadi dalam hidup. Kehendak-Mu itu yang terbaik bagi kami Tuhan. Karena itu kami menyembah-Mu Tuhan. Karena itu kami bawa korban syukur kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus Kau jawabanku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus Kau jawabanku. Hanya Kau Yesus, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku. Kaulah jawaban, Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami siap, hati kami siap, bersuka cita karena Tuhan. Di dalam nama Yesus semua orang yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Mari semua saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan Dialah Segalanya. Dialah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku.
kamu Tuhan. Sama-sama. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang tubuhku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bila hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang tubuhku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Tepuk tangannya meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ketika kita menyanyikan lagu suka-sukamu Tuhan ini bukan karena wes mbuh karepe Tuhan, bukan begitu ya semata. Tetapi kita punya keyakinan, kita punya pengharapan bahwa apa yang dilakukan Tuhan kepada kita umatnya adalah yang terbaik. Sungguh amat sangat baik. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Caramu Tuhan, kudus dan menyucikan hidup kami Tuhan Yesus. Dosaku telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya
kasih Tuhan. Oh caramu Tuhan. Dosaku telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya menebus jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya menebus jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Lagi-lagi oh darah yang kudus, darahnya menebus jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Inilah keyakinan iman kami Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami disucikan, kami dipulihkan, kami disembuhkan hanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus, hanya oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kami. Sekarang kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami disembuhkan, kami diberi pengharapan, dosa kami ditebus, kami disucikan, kami dikuduskan hanya oleh darah-Mu Tuhan, hanya oleh darah-Mu Tuhan, hanya oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh darah yang kudus, darahnya menebus jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya menebus jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya darah-Mu menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh mendengar apa yang Kau katakan kepada kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami percaya urapan-Mu atas kami saat ini, atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan yang kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat GAP Pemulihan Imamat Rajani. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 9 ayat yang ke-10. Tapi kalau Bapak Ibu pakai Alkitab yang manual, itu ayat yang ke-11. Berbunyi demikian, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Ya, dari Mazmur 9 ayat yang ke-10 ini ada kata mengenal dan percaya. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, saat-saat ini dua kata ini, mengenal dan percaya ini sungguh-sungguh diuji dan sungguh-sungguh dibuktikan kualitasnya dalam hidup kita. Sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Sedalam apa kepercayaan kita kepada Tuhan? Ketika keadaan semakin tidak baik, lingkungan semakin tidak baik. Kalau kita perhatikan, dulu beberapa saat yang lalu, kalau ada berita orang meninggal karena COVID, itu biasanya orang jauh. Dalam artian, itu temanku punya paman, pamannya itu punya sepupu, sepupunya itu punya teman, nah dia mati kena COVID. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan saat-saat ini mulai semakin mendekat. Saudara kita, sepupu kita, saudara yang semakin artinya dekat dengan kita, banyak yang mulai meninggal karena virus ini. Ya, jadi bahkan beberapa saat yang lalu tetangga persis sebelah rumah saya juga meninggal karena COVID. Padahal kalau dulu kita perhatikan itu, oh itu di jalan apa, di kampung sana gitu ya. Sekarang sudah semakin mendekat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Apakah kita ketakutan? Atau menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan keadaan atau orang lain, atau kita mulai introspeksi diri, meneliti seberapa jauh aku mengenal Tuhan, seberapa dalam percayaku kepada Tuhan. Ya, saya mau sharing sedikit Bapak Ibu. Beberapa saat yang lalu saya berkunjung ke rumah Ibu Gembala di Upa Jiwa, dan ketika saya di sana, Ibu Gembala sedang putar YouTube gitu ya, dari salah satu pendeta, dan pendeta ini bilang bahwa akhir-akhir ini COVID akan semakin mengganas gitu ya, jadi hati-hati. Nah, ketika saya mendengar hal itu, hati saya berontak Bapak Ibu. Hati saya berpikir seperti ini, loh gimana sih hamba-hamba Tuhan sekarang ini kok enggak malah menguatkan jemaatnya, kok malah dalam tanda kutip menakut-nakuti gitu ya. Terus akhirnya ya itu berlalu, saya pulang, tapi yang heran ketika saya sampai rumah, saya langsung tertidur. Biasanya saya itu jarang tidur di sore hari. Karena Bapak Ibu tahu, saya ini mungkin disebut nocturnal ya. Atau makhluk malam hari gitu. Jadi kalau malam hari itu aktif gitu. Nah, tapi waktu itu kira-kira jam 9, setengah 10 saya sudah tertidur.
Bahkan istri saya pun belum tertidur. Nah, ketika saya tidur, jam 1:30 persis, 1:30 saya ingat. Saya tiba-tiba bangun. Nah, saya bangun, jujur saya bingung. Karena saya mau apa? Saya mau doa juga belum waktunya, saya anggap seperti itu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk ambil HP. Saya ngecek HP gitu ya. Tapi ternyata di tengah-tengah saya cek HP, Tuhan bilang berhenti, berdoa gitu. Akhirnya saya juga, mau berdoa ya belum waktunya. Akhirnya saya putuskan untuk setel ya. Saya menyalakan lagu di YouTube, lagu-lagu penyembahan. Dan itu ternyata bisa mengantar saya untuk menyembah Tuhan. Nah akhirnya setelah saya sampai titik tertentu saya menyembah Tuhan, Tuhan bilang sangat jelas sekali. Tuhan bilang buka Yesaya 45 ayat yang ke-13. Jadi itu sangat jelas sekali Bapak Ibu. Yesaya 45 ayat yang ke-13. Kita akan baca ya Bapak Ibu ya. Yesaya 45 ayat yang ke-13a terutama ya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Dan aku, Tuhan, akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam, yaitu semuanya. Tapi kita baca yang A aja. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Ya, kalau kita baca perikopnya Bapak Ibu di Yesaya 45 ini, perikopnya Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan siapa sih Kores itu? Kores adalah raja atau orang yang tidak mengenal Allah. Tidak pernah menanyakan tentang Allah. Jadi kalau bisa dibilang komunis atau kafir ya seperti itu ya. Tapi yang kita perhatikan di sini, Tuhan memakai dia sebagai alatnya. Nah ini Bapak Ibu, waktu malam itu Tuhan taruh di hati saya. Dengan berat hati saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ini seperti COVID. Ya. Jadi COVID dipakai Tuhan untuk maksudnya. Maksudnya besar, maksud Tuhan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, kalau Tuhan mau memakai sesuatu, pasti sesuatu atau seseorang itu akan diperlengkapi dan dibuat sampai berhasil melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, itu harus diperhatikan. Jadi padahal gini Bapak Ibu, jujur kita semua baik itu pendeta, orang Kristen biasa, semuanya bahkan orang non-Kristen, semuanya berdoa agar COVID ini, agar pandemi ini cepat berlalu. Bahkan ada yang setiap pagi mungkin berdoa dengan suara yang nyaring agar semua ini berlalu dengan cepat. Tetapi tidak bisa Bapak Ibu. Saya mau katakan pesan Tuhan, COVID akan selesai jika sudah selesai melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi, COVID akan selesai jika ia atau virus ini selesai melakukan kehendak Tuhan. Ya. Sekarang timbul pertanyaan, buat apa? Buat apa COVID ini diizinkan? Apa kehendak Tuhan di balik ini semua? Kan gitu ya pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok sampai Tuhan mengizinkan, kenapa kok Tuhan pakai ini sebagai alatnya? Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku,
aku akan timbul seperti emas. Ya, jadi semua ini ada untuk memurnikan kita semua sebagai anak Tuhan agar murni seperti emas. Bapak Ibu tahu bagaimana cara memurnikan emas? Jadi logam yang ditemukan itu biasanya emas itu ditemukan tapi dia tidak murni emas. Pasti ada tembaganya, ada yang lain-lainnya. Lah untuk memurnikan emas itu, logam itu tadi harus dicelupkan di air, dibakar sampai berapa lama, sampai logam yang bukan emas itu keluar mengambang. Emas yang tetap emas itu tetap di bawah. Yang bukan emas akan mengambang. Nah, itulah proses dibakar sampai yang bukan emas itu rontok dan keluar mengambang. Nah, kadang itu sama seperti hidup kita Bapak Ibu. Dalam hidup kita ini ada beberapa hal yang harus dibakar. Ada beberapa hal yang harus dikeluarkan. Ada beberapa hal yang harus dibuang. Ya. Jadi ini sama dengan hidup kita. Kalau saya catat di sini ada 3 hal yang Tuhan harus singkirkan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk ke dalam 3 hal ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, pikiran yang lebih banyak memikirkan hal duniawi daripada kekekalan atau kerajaan sorga. Saya ulangi, yang pertama, pikiran yang lebih banyak memikirkan hal duniawi daripada kekekalan atau kerajaan sorga. Bapak Ibu buka ayatnya di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ya, jadi kita harus memikirkan hal yang di atas Bapak Ibu. Dan jujur, selama ini kita kurang memikirkannya. Dan itu hal pertama yang Tuhan akan buang lewat pandemi ini. Ya, jadi Tuhan mengingatkan, ini saya catat apa yang Tuhan ingatkan ya Bapak Ibu ya. Dulu waktu belum ada pandemi, waktu ibadah masih berjalan seperti biasa, anak Tuhan cenderung ibadah seenaknya sendiri. Ya, ibadah cuma jadi kebiasaan atau rutinitas. Jadi hati kita yang terdalam itu sebetulnya tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, cuma badannya ini yang beribadah datang ke gereja, tapi tidak pernah bersungguh-sungguh. Nyanyi enggak sungguh-sungguh, dengar firman enggak sungguh-sungguh. Perhatikan, tanpa sadar itu semua mengandung hukuman. Saya ulangi, tanpa sadar ketika kita melakukan hal itu mengandung hukuman Bapak Ibu. Kenapa saya berkata seperti itu? Coba kita buka Ulangan 16 ayat 16 dan 17. Ulangan 16 ayat 16 dan 17. Ini pernah kami bahas di PA ya Bapak Ibu ya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Ayat 17 ini sedikit salah penerjemahannya Bapak Ibu. Jadi bukan masing-masing dengan sekedar persembahan, tetapi masing-masing harus membawa persembahan yang dia mampu. Sebatas yang dia mampu sampai
puncak yang dia mampu, itu harus dibawa kepada Tuhan. Di ayat 16 terakhir dikatakan janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Jadi kalau zaman dulu Bapak Ibu menghadap raja terus tangan hampa enggak bawa apa-apa, itu mati hukumannya. Ya, tapi Tuhan itu begitu baik. Sejak Israel itu terpecah, sejak Israel itu dalam pembuangan karena dikalahkan oleh Babel, Israel terserak-serak bangsa Israel. Akhirnya mereka tidak bisa beribadah di bait suci. Mereka mengadakan sinagog-sinagog di negara lain, di bangsa lain. Nah, karena mereka beribadah di sinagog, mereka tidak bisa bakar-bakar seenaknya. Mereka tidak bisa bawa lembu, mereka tidak bisa bawa sapi. Akhirnya Tuhan bilang, kamu gantikan setiap persembahan itu dengan ucapan syukur dan puji-pujian. Nah, itu yang kita pakai sampai sekarang. Maka dari itu kalau kita sekarang beribadah, kita datang pasti kita menyanyi, kita menyembah Tuhan. Itu bukan masalah kebiasaan Bapak Ibu, itu bukan masalah liturgi, enggak. Tapi itu memang yang diharuskan Tuhan. Ketika kita mau menghadap Tuhan, harus bawa sesuatu. Kalau zaman dulu bawa sapi, sekarang bawa pujian dan penyembahanmu. Korban ucapan syukurmu. Itu yang membuat kita boleh menghadap Tuhan. Nah, tapi sekali lagi, saya ulangi. Berapa banyak kalau orang sekarang sudah ke gereja nyanyi ogah-ogahan. Ya, mereka nyanyi, mereka pikir, oh banyak temannya kok, ini ada 100 lebih itu teman itu, pada nyanyi semua. Kalau aku sendiri gak nyanyi kan gak apa-apa, gak kelihatan. Gitu kan, jadi ada istilahnya korban pujian nunut gitu ya Bapak, nunut konconya gitu. Tapi sekarang gak bisa, karena sekarang harus setiap pribadi harus bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak ada ibadah onsite. Ya, saya punya ayat 1 di Mazmur 100 ayat yang keempat. Mazmur 100 ayat yang keempat. Nah ini, masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mulai berpikir ya, bahwa kalau kita datang menghadap Tuhan, beribadah, terus nggak mau bawa korban pujian, itu sebetulnya mengandung hukuman. Ini kita bersyukur ya, karena ini zaman anugerah. Kalau zaman dulu kita pasti sudah dibunuh. Ya, jadi saya tidak melebih-lebihkan gitu, enggak ya Bapak Ibu, karena ini ada aturannya gitu. Kita menghadap raja segala raja, ya kita menghadap presiden aja semua ada aturannya, apalagi ini Tuhan. Ya, jadi saya lanjutkan. Banyak orang yang ketika ibadah itu pikirannya gelambiar ya. Ada yang ingat pekerjaannya, wah ini lagi gangdo besar ini. Ada yang ingat keberhasilannya, habis ini dapat uang banyak gitu ya. Atau yang lain lagi dalam permasalahan, ingat masalahnya. Jadi tidak pernah ingat Tuhan. Kalau selesai ibadah, misalnya ditanya selesai ibadah pulang gitu. Misalnya ditanya, tadi ibadah dapat apa? Jawabannya sangat klise Bapak Ibu. Ya ibadah ya seperti itu, emangnya mau dapat apa? Ya ibadah ya seperti itu, ya wis datang, pulang ya pulang gitu. Padahal itu tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu bisa memberkati kita kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi sebaliknya kalau kita lakukan dengan sembarangan itu mengandung hukuman. Nah ini yang kita nggak sadar Bapak Ibu. Ya. Jadi dulu kita ibadah seenaknya, tapi lewat COVID ini Tuhan ingatkan. Terus yang kedua, atau dulu punya kebiasaan gini, nggak mau doa. Dalam arti ini kayak suami istri ya. Kalau ada doa sesuatu gitu, mesti bilang sama istrinya, wis mah, kamu aja mah yang doa mah. Kamu aja mah yang doa mah. Aku nggak usah gitu ya. Karena ternyata di dalam pikirannya, kalau istriku ini perempuan, pikirannya lebih suci.
Kalau laki itu pikirannya aneh-aneh dan kotor. Sekarang enggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Saya berkata kepada bapak-bapak, kepada laki-laki, mulai sekarang bersihkan pikiranmu dan mulai berdoa. Ya, jangan ngomong istriku aja. Enggak bisa nunut-nunutan. Semuanya harus punya pengenalan, semuanya harus punya kepercayaan kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Ya. Kita lanjut. Yang pertama tadi hati yang memikirkan hal-hal duniawi lebih dari kerajaan sorga. Yang kedua Tuhan mau buang dari hidup kita adalah hati yang mengingat Tuhan cuma ketika lagi ada masalah. Nah, jadi hati yang ingat Tuhan kalau lagi ada masalah. Ini Tuhan sangat gak suka. Dulu kita bisa ngomong alasannya gak ada waktu. Sibuk aku bekerja. Sekarang waktu banyak sekali. Ya, karena sekarang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah pun dari rumah. Jadi Tuhan mau berkata, sekarang aku sudah berikan waktu kepadamu. Carilah aku setiap hari. Jadi bukan cuma sekedar waktu ada masalah, tapi setiap hari. Bahkan Daud pernah menulis dalam Mazmur 119 ayat yang ke 164. Mazmur 119 ayat yang ke 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Ini ya, Daud bahkan punya standar 7 kali Bapak Ibu. Kalau saudara sepupu kita 5 kali, Daud punya 7 kali. Pertanyaannya berapa kali kita jawab masing-masing. Ya, itu yang kedua yang harus Tuhan singkirkan. Yang ketiga yang harus Tuhan singkirkan. Hati yang lebih memikirkan perkenanan atau pikiran manusia daripada perkenanan atau pikiran Tuhan. Ya, tanpa sadar Bapak Ibu, hidup kita ini seperti dalam kompetisi. Ini dulu sudah saya sampaikan di retreat. Jadi kita selalu dipacu untuk lebih hebat. Kita selalu dipacu untuk lebih kaya. Kita selalu dipacu untuk lebih mampu dari yang lain. Agar kita ini diperhatikan. Ya, agar kita ini lebih diperhatikan, lebih dihargai dan dihormati oleh manusia atau orang lain. Kita dipacu bekerja lebih keras. Menghasilkan lebih banyak uang. Sampai lupa kepada Tuhan. Ya. Kita terjebak dalam pikiran, jadi kita punya pikiran seperti ini Bapak. Kalau kita dihargai banyak orang, maka itu berarti Tuhan berkenan kepada kita. Nah, ini pikiran yang tidak benar Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kita punya pikiran, kalau kita dihargai banyak orang, maka itu tandanya berarti Tuhan berkenan sama kita. Itu salah. Ya. Percuma kita dikagumi jutaan orang, tetapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Selesai sudah. Ya, mungkin puluhan juta orang kenal kita, mengagumi kita. Tapi kalau satu kata ini keluar dari mulut Tuhan, aku tidak kenal kamu. Sudah, selesai. The end gitu ya. Semuanya sia-sia. Ya. Jadi gini Bapak Ibu. Semuanya itu harus di restart. Tahu Bapak Ibu ya, di restart itu artinya di start ulang. Apa aja yang perlu di restart? Itu hati kita, pikiran kita, kepercayaan kita, iman kita, pengenalan kita akan Tuhan, semuanya harus di restart. Ya, karena semuanya sudah berubah sekarang. Kalau Bapak Ibu perhatikan berapa hari yang lalu Bapak Budi kirim foto di grup jemaat. Dia dikasih judul tahun baru tahun 2020 gitu ya. Waktu itu kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa makan bareng, kita masih bisa ibadah dengan jarak yang pendek-pendek. Tapi sekarang sudah nggak bisa. Semuanya sudah berubah. Maka dari itu kita pun juga harus berubah. Kita harus restart pikiran kita. Tadi ingat hati, pikiran, percaya, iman
pengenalan akan Tuhan, semuanya harus direstart. Semuanya harus diulangi. Ya. Dulu kita punya pikiran seperti ini. Dulu aku cari duit banyak supaya bisa makan enak. Perhatikan. Tetapi sekarang karena virus kecil yang tidak tampak mata, yang kalah sama sabun itu, semua makanan jadi pahit dan hambar. Ya, dulu cari duit bisa supaya makan, sekarang semuanya pahit. Dulu, saya catat di sini, cari duit buat beli rumah gedong, pinggir embong. Katanya tandurannya Lombok Terong. Tapi gara-gara virus kecil ini harus isolasi di satu ruangan, enggak boleh keluar-keluar. Dalam situ terus. Itu namanya isolasi mandiri. Ya, buat apa rumah gede? Dulu cari duit buat rekreasi keliling dunia. Sekarang gara-gara virus kecil ini semua penerbangan luar negeri ditutup. Mau apa? Ya. Atau mungkin gini, dulu cari duit banyak buat beli mobil bagus. Saya mau beritahu sekarang, gara-gara virus ini semua akses jalan keluar kota ditutup. Jalan tol exitnya ditutup. Terus mau kemana? Ya. Atau saya catat ini, dulu cari duit, ini bagi yang belum menikah, cari duit banyak supaya nanti kalau menikah bisa resepsi gede-gedean. Sekarang resepsi tidak boleh diadakan. So, mau apa sekarang? Ya, jadi kita harus kembali Bapak Ibu. Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, ayat ini mengingatkan kita Bapak Ibu. Apa gunanya punya semuanya kalau kehilangan nyawa? Ya. Kita lanjut sekarang. Jadi sekarang bagaimana? Itu timbul sekarang pertanyaan lagi. Terus gimana? Nah itu kan. Jawaban saya sebagai hamba Tuhan. Kita semua harus kembali kepada apa yang Tuhan mau. Ya. Mau kena COVID atau enggak. Mau kerja di rumah atau di kantor. Mau sekolah di rumah atau di sekolah. Mau ibadah di gereja atau di rumah. Semuanya itu enggak penting. Ya, yang penting sekarang kita harus menambahkan pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kita harus meningkatkan iman dan percaya kita semakin hari semakin tebal di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Ya, sekarang semuanya enggak penting. Semuanya yang duniawi tinggal semua. Yang penting sekarang bagaimana pengenalan kita, bagaimana percaya kita kepada Tuhan. Kita harus ingat hal ini sungguh-sungguh Bapak Ibu. Saya punya satu quote ya. Jadi fokus hidup kita bukan kesuksesan atau kebahagiaan atau pencapaian-pencapaian. Tetapi fokus hidup kita adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada yang lain. Ya. Ketika fokus hidup kita ini melenceng, saya ulangi, ketika fokus hidup kita ini melenceng dari Tuhan, maka kita akan dihakimi. Ya. Mungkin Bapak Ibu berkata, kok jahat banget ya, melenceng dikit aja kok dihakimi ya. Kita buka 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17 bagian A ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Saya ulangi, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri harus pertama-tama dihakimi. Ya, jadi kita duluan Bapak Ibu.
COVID ini ada untuk kita, anak-anak Tuhan, sebagai alat Tuhan untuk mengingatkan kita. Nah, terus kemudian kalau kita bertanya, buat apa ya? Kenapa kok harus kita dulu yang dihakimi? 1 Korintus 11 ayat yang ke-32. 1 Korintus 11 ayat yang ke-32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita itu dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ya, jadi kita ini dididik Bapak Ibu. Dididik supaya nanti kalau dunia ini dihukum, dihakimi, kita diselamatkan. Ya, tadi kalau kita balik ke baca ayat di Yesaya 45 ayat yang ke-13 tadi, bahwa Kores itu dipakai Tuhan untuk maksud penyelamatan. Ya, COVID ini dipakai Tuhan untuk maksud penyelamatan. Kenapa? Karena kita sudah tanpa sadar kita ini melakukan hal-hal yang mendatangkan penghakiman. Kita ini tanpa sadar melakukan hal-hal yang mendatangkan penghukuman. Seperti tadi ibadah seenaknya sendiri, enggak ingat Tuhan, karepnya sendiri. Lah itu yang harus dibuang, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau merasa bahwa ketiga kecenderungan hati ini ada di Bapak Ibu, bertobat. Bertobat, cepat bertobat pagi hari ini. Ya, saya ulangi. Yang pertama, pikiran yang banyak memikirkan hal duniawi daripada kekekalan atau kerajaan sorga. Yang kedua, hati yang mengingat Tuhan cuma ketika kalau ada masalah. Yang ketiga, hati yang lebih memikirkan perkenanan atau pikiran manusia daripada perkenanan atau pikiran Tuhan. Ya, kalau ketiga ini atau salah satu ada, Bapak Ibu sadar, enggak usah cerita siapa-siapa, bertobat. Dalam hati Tuhan ngomong, ampuni aku Tuhan, ampuni aku mau balik. Ya, jadi kita harus menjadikan Tuhan itu segala-galanya di dalam hidup kita. Untuk inilah COVID diizinkan Tuhan ada. Bapak Ibu boleh catat, untuk itulah COVID diizinkan Tuhan ada. Ya, saya akan tutup dengan cerita. Beberapa saat yang lalu, saya bersama istri juga Ibu Gembala, kami pergi ke suatu rumah makan gitu ya. Tempat makan, dan rumah makan ini outdoor gitu Bapak Ibu. Jadi agak luas gitu, ada outdoor. Nah ketika kami duduk makan, saya perhatikan ada seorang anak kecil. Nah, seorang anak kecil ini bersama mama dan papanya. Biasa kan kalau mama sama papa biasanya anak ini disuapi dulu gitu ya. Mama papanya makan terakhir gitu. Jadi setelah disuapi, gantian mama papanya yang makan. Tapi ketika anak ini selesai kenyang, dia selesai disuapi, mamanya makan, papanya makan, dia mulai jalan. Dia mulai keliling, dia mulai menjauh dari papa mamanya. Akhirnya saya lihat terus, di satu titik tertentu dia nangis. Dia nangis. Akhirnya dihampiri sama seseorang, ditanya, kenapa kamu nangis, Dik? Anak itu bilang, papa mamaku hilang. Papaku hilang, mamaku hilang. Kalau menurut Bapak Ibu, sebetulnya yang hilang itu papa mamanya atau anak ini? Ya. Yang hilang itu anak ini atau papa mamanya? Papa mamanya tidak pernah hilang, anak ini yang hilang. Dia jalan-jalan sekarepnya sendiri, akhirnya tidak tahu jalan pulang gitu ya istilahnya. Akhirnya dia ngomong, papaku hilang, mamaku hilang. Nah ini seperti kita Bapak Ibu ya. Ini seperti kita. Kita merasa kita berdoa setiap pagi tapi COVID tidak pernah berhenti. Kita berpikir Tuhan hilang, mana Tuhan, mana Tuhan. Tuhan hilang. Tanpa sadar, sebetulnya bukan Tuhan yang hilang. Kita yang hilang Bapak Ibu. Ya, kita ini hidup sakarepnya sendiri, kita jauh dari Tuhan.
Lewat ini semua Tuhan mau ingatkan, balik, kamu yang hilang, bukan aku. Tapi jujur Bapak Ibu, sampai detik ini, berapa banyak orang yang ngomong, Tuhan itu hilang, Tuhan itu diam saja. Karena seluruh dunia menaikkan doa, Tuhan keep quiet. Tuhan tidak melakukan apa-apa atas pandemi ini. Bukan Bapak Ibu, bukan Tuhan yang hilang. Kita yang hilang. Ya. Sebentar kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi pembaharuan komitmen kita. Pembaharuan komitmen cinta kita kepada Tuhan. Kita mau ngomong lewat perjamuan ini, Tuhan, kembali lagi aku menjadikan Engkau segala-galanya dalam hidupku. Aku tidak mau lagi menjadikan diriku segala-galanya, tapi Tuhan segala-galanya dalam hidupku. Dan biarlah komitmen itu nanti kita boleh meteraikan, kita boleh seal ketika kita ambil bagian dengan makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya tidak perpanjang. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih. Ya, siapa yang terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Ya, firman Tuhan berbicara kepada setiap kita. Ya, Tuhan sudah bukakan semuanya. Ya, apa maksudnya Tuhan? Apa maunya Tuhan? Yang Tuhan kehendaki. Tuhan sudah bukakan, Tuhan sudah berbicara kepada kita semuanya. Dan kita sudah tahu, mari saudaraku yang terkasih, kita mau bertobat. Dari kesemuanya itu kita mau bertobat. Kita mau hidup sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi ya daripada yang lalu ya. Jadi ini satu pendidikan, itu satu pelajaran. Bukan Tuhan itu jahat. Tadi sudah dikatakan bahwa ini Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita supaya kita bisa selamat ya. Istilahnya orang itu seperti dibilangi gitu loh ya, dididik, diajari itu salah, bertobat toh. Nah, kalau bertobat lah nanti pada waktu terakhir pada masa penghakiman kita tidak ikut dihukum dan dihakimi ya. Jadi tujuan Tuhan sungguh ya, Tuhan itu tetap Allah yang amat sangat baik. Ya, jadi jangan saudara menjauh dari Tuhan malahan ya. Tadi sudah dikatakan Tuhan itu mana? Tuhan itu enggak ada. Tuhan itu pergi meninggalkan. Ya padahal kita sendiri yang meninggalkan. Kita sendiri yang menjauh dari Tuhan. Ya, justru di dalam keadaan saat-saat seperti ini kita seharusnya harus lebih sungguh, lebih menempel kepada Tuhan. Ya, dikoreksi. Tadi dikatakan emas itu bagaimana caranya untuk supaya memurnikan emas itu ya, dibakar ya, supaya tadi yang lengket dengan emas itu yang timah atau pasir atau apapun kotoran-kotoran itu bisa terlepas gitu dari emas itu ya. Begitu juga dosa kita ya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita ya. Kita harus lepaskan, kita buang, aku enggak mau. Ya, saudaraku, jangan saudara punya pemikiran, aku memang dari dulu seperti ini. Ya ini aku, jangan saudara. Tuhan memang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Itu Tuhan, memang betul. Tapi kalau kita, saudara dan saya, setiap hari, setiap saat, ya itu harus berubah. Berubah, menuju kepada kesempurnaan. Ya kita enggak bisa stuck, itu diem. Ya enggak bisa, ya enggak boleh. Ya puji Tuhan, saudara. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini untuk mengingatkan kita, untuk mendidik kita, menasehati kita, menguatkan kita ya, untuk kita lakukan firman ini di dalam kehidupan kita ya. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan
Kalau saudara sudah siapkan, mari saudara bangkit berdiri. Orabataka rama shikataka rama. Tuhan, kami hendak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ini bukan satu rutinitas atau kebiasaan yang kami lakukan di minggu yang pertama. Tetapi lewat kami Tuhan memperingati Tuhan. Tuhan Yesus, kami minum darah-Mu, makan daging-Mu Tuhan. Maka kami boleh mengingat akan kasih-Mu yang begitu luar biasa, kasih-Mu yang begitu besar atas kami, umat manusia. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Dan tubuh-Mu Tuhan menyatu dengan tubuh kami di dalam hidup kami, maka kami dipulihkan dan disembuhkan. Dan darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas bukit Golgota itu, yang akan kami minum itu Tuhan, menebus dosa kami umat manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ampuni kami. Ampuni segala pelanggaran kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Yang selama ini kami tidak taat. Selama ini kami main-main dengan Engkau Tuhan. Tidak sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, Engkau ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk hari-hari ke depan. Untuk kami boleh memperbaiki hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau melayakkan Tuhan. Engkau melayakkan kami Tuhan. Urabataka rama shikataka rama syataka rama. Saudara angkat hosti di atas kepala. Sebelum makan dengar firman Tuhan berbicara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Makan sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di atas kepala. Dan sebelum kita minum, dengar firman Tuhan berbicara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Minum sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara mengambil waktu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh amat sangat baik Tuhan. Bahwa kasih-Mu itu Tuhan, Tuhan kekal selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan terus ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan tubuh dan darah-Mu sudah menyatu ada di dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, maka kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas bukit Golgota itu, Tuhan Yesus menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga kami dibebaskan, kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami bangga punya Engkau, Tuhan Allah yang baik itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah secara online di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah melawat dan menjamah kami semuanya anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus, kiranya pujian dan penyembahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Bahkan juga firman yang kami dengar pagi hari ini kami tangkap, kami renungkan, dan kami lakukan di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahkan Tuhan Yesus, Engkau menolong Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini Tuhan, baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, baik multimedia, kami semua Tuhan, anak-anak-Mu tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Tuhan, Engkau menolong dan menjamah, memberkati kami semuanya. Dan kami berdoa Tuhan, ada anak-anak kami semua Tuhan, mereka yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, mereka Tuhan boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang di dalam kekurangan Tuhan berkati, Tuhan pelihara, yang di dalam masalah pekerjaan Tuhan sudah buka jalan, yang di dalam masalah Tuhan Yesus rumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak dipulihkan Tuhan, diberikan kerukunan, kebahagiaan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, mereka yang terikat dengan segala kebiasaan buruk, terikat dari segala Tuhan jenis dosa, Tuhan Engkau lepaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau menolong dan menjamah anak-anak-Mu ini semuanya. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan Yesus, hanya Tuhan Engkau yang tahu, dan hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini saya hamba-Mu mengangkat ini amplop perpuluhan Tuhan. Di dalam ini banyak nama-nama dari anak-anak-Mu Tuhan yang sudah memberikan Tuhan perpuluhan. Mereka mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami melakukan firman-Mu, perintah-Mu Tuhan, Tuhan kami percaya apa yang menjadi bagian kami, Engkau juga pasti memberikannya Tuhan. Kami bisa menikmatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini semuanya. Baik yang memberikan persembahan syukur, baik perpuluhan semuanya Tuhan, Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudaraku yang terkasih.